Mengejutkan, bikin geger. Begini pernyataan mengejutkan Jurgen Klopp dan Pep Guardiola usai Argentina hajar Inggris 2-1 di babak semifinal Piala Dunia 2026. Akui muak publik dunia masih membanding-bandingkan Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo, bikin kaget bilang begini. Jagat raya sepak bola baru saja diguncang oleh sebuah malam penuh magis yang memaksa dua maestro taktik terbesar abad ini, Jurgen Klopp dan Pep Guardiola, keluar secara bersamaan ke publik dengan raut wajah penuh amarah sekaligus ketakjuban yang luar biasa luar nalar setelah menyaksikan peta persaingan sepak bola global yang kian timpang di tanah Amerika Serikat. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa tepat setelah Argentina secara resmi dan dramatis menghajar Inggris 2-1 di babak semifinal Piala Dunia 2026. Ruang konferensi pers mendadak berubah menjadi arena pengadilan mental yang sangat panas ketika Klopp dengan gaya meledak-ledaknya dan Guardiola dengan analisis taktisnya yang mendalam melontarkan kalimat-kalimat pedas yang langsung menusuk jantung para pendukung garis keras Cristiano Ronaldo di seluruh penjuru bumi. Kedua pelatih legendaris yang biasanya menjaga wibawa di hadapan media ini kali ini justru kompak meledak, mengaku muak, dan secara terang-terangan menghancurkan segala bentuk perdebatan yang selama belasan tahun ini mencuci otak publik sepak bola global mengenai siapa yang layak disebut sebagai penguasa tertinggi sejarah olahraga ini. Apa yang sebenarnya terjadi di atas lapangan hijau, hingga membuat seorang Klopp yang ekspresif dan Guardiola sang filsuf lapangan mendadak murka dan melempar pernyataan yang bikin telinga panas, serta membuat seisi dunia terbelalak? Jawabannya berada pada sebuah realitas empiris yang sangat pahit namun nyata, di mana perdebatan abadi itu kini telah resmi mati dan dikubur dalam-dalam oleh pembuktian mutlak seorang pria berusia 39 tahun yang lagi-lagi menolak tunduk pada usia hayatinya setelah menghancurkan 3 singa Inggris di partai semifinal yang baru saja usai. Dengan nada suara yang berat, berapi-api, dan tatapan mata yang menghunus tajam ke arah kamera, Jurgen Klopp membuka pernyataannya secara mengejutkan dengan sebuah peringatan keras bernada angkuh yang langsung membuat publik dunia geger seketika. Klopp menegaskan dengan sangat ketus agar semua orang berhenti bertingkah konyol dan jangan pernah sekali-kali berani membandingkan sosok Lionel Messi dengan pemain manapun yang bahkan belum pernah mencicipi nikmatnya menjuarai dunia sepanjang hidupnya. Kalimat pembuka yang begitu menusuk ini jelas menjadi tamparan yang sangat keras dan mematikan bagi kubu Cristiano Ronaldo. Mengingat saat ini Lionel Messi justru berada satu langkah lagi untuk memberikan trofi kedua Piala Dunia kepada negaranya, Argentina, di mana mereka akan menghadapi kekuatan raksasa Eropa, Spanyol, di partai final Piala Dunia 2026, usai keberhasilan mereka menyingkirkan Inggris dengan skor 2-1 lewat laga sengit malam ini. Klopp secara ksatria mengakui bahwa Lionel Messi saat ini berada di level yang sangat jauh berbeda, dan tidak akan pernah bisa disetarakan dengan Cristiano Ronaldo dalam aspek apapun di atas lapangan hijau. Dari segi bakat alamiah, kejeniusan skill individu, kemampuan dribling magis membelah pertahanan berlapis, hingga efisiensi luar biasa dalam mengeksekusi setiap peluang emas menjadi gol, Messi adalah sebuah anomali murni yang berdiri sendirian di puncak tertinggi peradaban sepak bola, meninggalkan Ronaldo jauh di belakang dalam bayang-bayang kehebatannya. Lebih lanjut lagi, suasana konferensi pers semakin mencekam ketika Pep Guardiola mulai membedah statistik gol yang selama ini diagung-agungkan oleh para pemuja striker Portugal tersebut dengan nada bicaranya yang lugas tanpa tedeng aling-aling. Guardiola menyindir keras pencapaian Cristiano Ronaldo yang kini digembar-gemborkan hampir menyentuh angka 1000 gol di sepanjang karir profesionalnya. Menurut analisis taktis Guardiola, tumpukan gol yang luar biasa banyak tersebut tidak lepas dari fakta bahwa sebagian besar di antaranya lahir dari titik putih alias hasil penalti. Sebuah eksekusi bola mati yang secara sinis ia sebut sebagai sesuatu yang sangat mudah dilakukan oleh semua pemain sepak bola profesional di dunia ini jika mereka diberikan kesempatan yang sama sebagai eksekutor utama. Guardiola secara belak-belakan mengaku benar-benar muak dengan perilaku konyol orang-orang yang menyukai Ronaldo yang selalu memaksakan ego mereka untuk merasa bahwa idola mereka jauh lebih hebat dari Messi. Padahal jika mereka mau membuka mata dengan jujur dan mengesampingkan fanatisme buta, fakta objektif di atas lapangan hijau setelah Argentina menghajar Inggris 2-1 di babak semifinal ini seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menyadarkan mereka bahwa Messi adalah kiblat sepak bola yang sesungguhnya. Klopp dan Guardiola mengajak semua orang untuk kembali melihat rekaman video, melihat bagaimana indahnya skill-skill tingkat tinggi serta tari-tarian estetis yang diperagakan Messi di lapangan, terutama ketika ia masih berusia muda di mana setiap sentuhan kakinya adalah sebuah mahakarya seni yang mustahil ditiru oleh robot mekanis manapun. Jika publik ingin berbicara tentang fakta keras, lihat saja bagaimana dominasi individu mereka terpampang nyata dalam sejarah. Lionel Messi berdiri sendirian di puncak peradaban dengan koleksi 8 gelar Ballon d'Or,
Sebuah rekor absolut yang mustahil dipecahkan oleh manusia manapun di era modern. Sementara Ronaldo tertahan di angka 5 gelar dan sudah terlempar dari panggung elit Eropa. Tidak hanya itu, sebagai bukti otentik kejeniusan murni yang tak sekadar menunggu bola di dalam kotak penalti, Messi memegang rekor sepatu emas Eropa sebagai pencetak gol tersubur sekaligus memimpin catatan assist terbanyak dalam sejarah sepak bola. Kehebatan Messi adalah kombinasi sempurna antara pencetak gol paling mematikan dan playmaker paling jenius yang pernah dilahirkan, sebuah atribut ganda yang tidak akan pernah dimiliki oleh Cristiano Ronaldo yang murni menjelma sebagai seorang finisher klinis di ujung tombak. Kemarahan dua pelatih top dunia ini tidak berhenti sampai di situ. Sebab mereka juga menumpahkan rasa muaknya yang teramat mendalam terhadap narasi busuk dan teori konspirasi murahan yang kerap ditiupkan oleh para penyuka Ronaldo di media sosial. Guardiola menyoroti bagaimana para pembenci Messi selalu mencoba mengerdilkan prestasi Argentina dengan menuduh bahwa Albiceleste sengaja dibantu oleh konspirasi organisasi FIFA dan keputusan-keputusan wasit demi bisa melenggang mulus mencapai babak final Piala Dunia 2026 ini. Menanggapi tuduhan keji tersebut, Klopp dengan tegas memaparkan fakta-fakta empiris di lapangan yang berbicara sangat terbalik dengan ilusi para pembenci. Pertandingan demi pertandingan yang dijalani oleh anak asuh Lionel Scaloni dari awal turnamen hingga detik ini selalu berjalan secara bersih, adil, dan sebagaimana mestinya sebuah kompetisi olahraga tertinggi digelar. Rekam jejak Argentina di fase grup J terbukti sangat superior tanpa noda setitik pun ketika mereka melibas Aljazair 3-0, membungkam Austria 2-0, dan menaklukkan Yordania 3-1 dengan performa kolektif yang sangat memukau mata penonton dunia. Bahkan ketika memasuki fase gugur yang terkenal kejam dan penuh dengan tekanan mental yang begitu pekat, Argentina membuktikan kapasitas mental juara mereka dengan bertarung habis-habisan secara ksatria. Mereka mendepak kejutan Tanjung Verde di babak 32 besar, melewati hadangan Spartan Mesir di babak 16 besar, menghancurkan tembok Grendel Swiss di babak perempat final. Hingga puncaknya menyajikan sebuah malam teater dramatis saat menghajar Inggris 2-1 di babak semifinal melalui kontribusi 2 assist gila dari Lionel Messi. Klopp dan Guardiola bersaksi secara sangat jujur di hadapan dunia bahwa tidak ada satupun pertandingan yang dijalani Argentina di sepanjang perhelatan Piala Dunia 2026 ini yang diselimuti oleh kontroversi atau keberpihakan pengadil lapangan. Semuanya adalah murni hasil dari tetesan keringat, kejeniusan taktik, dan determinasi tinggi para pemain di atas lapangan hijau yang puncaknya akan segera kita saksikan saat mereka bentrok melawan Spanyol di laga pamungkas nanti setelah sukses menumbangkan skuad tiga singa di semifinal hari ini. Klopp kemudian meluncurkan sindiran yang sangat pahit dan menusuk hati para pendukung Ronaldo dengan membongkar motif psikologis di balik segala tuduhan konspirasi tersebut. Menurutnya, para penyuka Ronaldo sebenarnya hanya sedang didera rasa iri yang teramat mendalam dan sama sekali tidak bisa menerima kenyataan pahit bahwa idola mereka justru sudah terpaksa angkat koper lebih dulu dari turnamen akbar ini, setelah Portugal harus hancur lebur dan terhenti secara tragis di babak 16 besar, akibat ditumbangkan secara menyakitkan oleh Spanyol dengan skor 1-0 di Texas. Kegagalan dini Cristiano Ronaldo di masa senjanya itulah yang membuat para pendukungnya frustrasi dan mencoba melampiaskan kekecewaan mereka dengan cara membenci serta meremehkan pencapaian megah yang sedang diukir oleh Lionel Messi bersama skuad Argentina. Guardiola menambahkan bahwa fakta Messi mampu meraih trofi Piala Dunia 2022 di Qatar dengan status pemain terbaik turnamen, Golden Ball, dan kini selangkah lagi mengulanginya di tahun 2026, adalah pembeda mutlak yang menghancurkan seluruh argumen pendukung Ronaldo. Sepanjang sejarah keikutsertaannya, Ronaldo bahkan tidak pernah mencetak satu gol pun di babak gugur Piala Dunia. Sebuah catatan yang sangat kontras dan memalukan bagi pemain yang diklaim sebagai yang terbaik. Di level klub pun, dominasi domestik Messi tak tertandingi dengan koleksi 12 gelar Liga bersama Barcelona dan PSG, jauh mengungguli Ronaldo yang hanya mengoleksi 7 gelar Liga di 3 kompetisi berbeda. Di akhir kalimatnya yang sangat mengguncang, Jurgen Klopp dan Pep Guardiola memberikan sebuah nasihat yang sangat menohok namun bijak. Jika memang para penyuka Ronaldo tidak menyukai sosok Messi, mereka sama sekali tidak perlu membanding-bandingkannya secara paksa. Dan yang paling penting adalah mereka tidak perlu menyebarkan kebencian kepada Messi hanya karena ketidakmampuan idola mereka menyamai level keagungan sang penyihir sepak bola sejati yang kini tinggal selangkah lagi menuju gerbang keabadian dunia. Kemenangan Argentina atas Inggris di semifinal dan pernyataan meledak dari dua pelatih jenius ini bukan sekadar cerita penutup sebuah laga, melainkan sebuah deklarasi perang psikologis yang menegaskan bahwa ruang waktu dan argumen apapun tidak akan pernah bisa membantah status Lionel Messi sebagai satu-satunya raja di raja yang takkan pernah tergantikan hingga peradaban manusia ini berakhir.
Saat Argentina pernah dibantai Spanyol 1-6, kini jumpa lagi di final Piala Dunia 2026. Final Piala Dunia 2026 akan menghadirkan laga yang sejak lama dinantikan pecinta sepak bola dunia. Dua raksasa dengan sejarah panjang, Timnas Argentina dan Timnas Spanyol, akan saling berhadapan untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Pertandingan yang digelar di Stadion New York, New Jersey pada Senin, 20 Juli 2026, pukul 2 WIB ini bukan sekadar perebutan gelar juara, tetapi juga menjadi ajang pembuktian sekaligus membuka kembali lembaran lama yang sempat menjadi mimpi buruk bagi La Albiceleste. 8 tahun sebelum laga puncak ini, Argentina pernah mengalami salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah modern mereka. Tepatnya pada 27 Maret 2018, Albiceleste dibantai timnas Spanyol dengan skor telak 1-6 dalam pertandingan uji coba internasional yang berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano, Madrid. Kekalahan tersebut menjadi pukulan besar bagi Argentina yang saat itu tengah mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia 2018 di Rusia. Pada pertandingan tersebut, Lionel Messi tidak dapat memperkuat Argentina karena mengalami cedera. Absennya sang kapten membuat permainan Albiceleste kehilangan kreativitas dan daya gedor. Sebaliknya, Spanyol tampil luar biasa di bawah arahan Julen Lopetegui. Permainan cepat, umpan-umpan pendek yang akurat, serta penguasaan bola yang dominan membuat pertahanan Argentina terus berada di bawah tekanan sepanjang pertandingan. Pesta gol Spanyol dibuka oleh Diego Costa sebelum Isco mencetak hat-trick yang menjadi penampilan terbaiknya bersama La Roja. Thiago Alcantara dan Iago Aspas turut menyumbangkan masing-masing 1 gol untuk melengkapi kemenangan telak 6-1. Argentina hanya mampu membalas melalui sundulan Nicolas Otamendi yang memanfaatkan situasi bola mati. Kekalahan dengan selisih 5 gol tersebut langsung menjadi sorotan media internasional dan memunculkan banyak kritik terhadap performa Argentina menjelang Piala Dunia. Bagi banyak pendukung Argentina, laga itu masih dikenang sebagai salah satu penampilan terburuk tim nasional mereka dalam 2 dekade terakhir. Bahkan hasil tersebut sempat memunculkan keraguan apakah Argentina mampu bersaing di level tertinggi, terlebih karena mereka sangat bergantung kepada Lionel Messi. Kenangan pahit itulah yang kini kembali muncul menjelang final Piala Dunia 2026. Namun 8 tahun telah mengubah segalanya. Argentina datang ke final kali ini dengan status juara bertahan dunia, sekaligus salah satu tim paling konsisten sepanjang turnamen. Lionel Messi memang sudah tidak lagi berada pada usia emasnya, tetapi pengaruhnya terhadap permainan tim tetap sangat besar. Bersama Lionel Scaloni, Argentina berhasil membangun skuad yang jauh lebih matang, seimbang, dan tidak lagi hanya bergantung pada satu pemain. Perjalanan Argentina menuju final juga menunjukkan mental juara yang mereka miliki. Pada babak semifinal, Albiceleste harus menghadapi Inggris dalam pertandingan yang berlangsung sangat ketat. Sempat tertinggal lebih dahulu melalui gol Anthony Gordon, Argentina tidak kehilangan ketenangan. Mereka perlahan mengambil alih jalannya pertandingan dan berhasil membalikan keadaan melalui gol Enzo Fernandez serta Lautaro Martinez. Kemenangan 2-1 tersebut memastikan Argentina kembali tampil di final Piala Dunia untuk kedua kali secara beruntun, sebuah pencapaian yang menegaskan konsistensi mereka di level tertinggi. Di sisi lain, Spanyol juga datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Tim asuhan Luis de la Fuente tampil impresif sejak fase grup hingga babak gugur. Kombinasi pemain muda dan senior membuat La Roja kembali memainkan sepak bola atraktif yang menjadi ciri khas mereka selama bertahun-tahun. Pada semifinal, Spanyol sukses menyingkirkan Prancis dengan skor meyakinkan 2-0. Mikel Oyarzabal membuka keunggulan sebelum Pedro Porro memastikan kemenangan lewat gol kedua. Dominasi penguasaan bola dan organisasi permainan yang rapi membuat Prancis kesulitan mengembangkan permainan sepanjang laga. Final ini juga menjadi pertemuan antara dua tim dengan filosofi sepak bola yang sama-sama mengutamakan penguasaan bola dan permainan kolektif. Argentina dikenal memiliki keseimbangan antara kreativitas lini tengah, pertahanan yang disiplin, serta penyelesaian akhir yang efektif. Sementara Spanyol kembali menemukan identitas mereka sebagai tim yang sabar membangun serangan melalui umpan-umpan pendek dengan tempo tinggi. Jika melihat sejarah pertemuan, duel kedua negara memang selalu berlangsung menarik. Di ajang Piala Dunia, Argentina dan Spanyol baru sekali bertemu, yakni pada fase grup Piala Dunia 1966 di Villa Park, Birmingham. Saat itu Argentina berhasil mengalahkan Spanyol dengan skor 2-1 berkat 2 gol Luis Artime.
sedangkan satu-satunya gol La Roja dicetak Pirri. Hasil tersebut menjadi satu-satunya pertemuan mereka di panggung Piala Dunia sebelum final edisi 2026. Secara keseluruhan, kedua negara telah bertemu sebanyak 14 kali dalam pertandingan internasional. Statistik menunjukkan Spanyol sedikit lebih unggul dengan 6 kemenangan, sedangkan Argentina mengoleksi 5 kemenangan dan 2 pertandingan lainnya berakhir imbang. Pertemuan terakhir mereka adalah laga persahabatan pada 2018 yang berakhir dengan kemenangan telak Spanyol 6-1, hasil yang hingga kini masih menjadi kemenangan terbesar La Roja atas Albiceleste. Menariknya, duel di final Piala Dunia 2026 ini sebenarnya bukanlah pertemuan yang pertama kali direncanakan antara kedua negara dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum turnamen dimulai, Argentina dan Spanyol sejatinya dijadwalkan bertemu pada ajang Finalissima 2026, yaitu pertandingan antara juara Copa America melawan juara Piala Eropa. Laga tersebut awalnya akan digelar di Stadion Lusail, Qatar, dan diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi di luar Piala Dunia. Namun rencana tersebut akhirnya gagal terlaksana. Konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah membuat seluruh kegiatan olahraga di Qatar dihentikan sementara, sehingga Finalissima harus mencari lokasi baru. UEFA mengusulkan Stadion Santiago Bernabéu di Madrid sebagai tempat penyelenggaraan, sedangkan CONMEBOL menginginkan Estadio Monumental di Buenos Aires agar laga digelar di Amerika Selatan. Perbedaan pandangan mengenai lokasi membuat kedua konfederasi tidak mencapai kesepakatan, hingga akhirnya Finalissima resmi dibatalkan.